Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi anzala alaina alkitaba litukhrijan nasa minadh dhulumati ilan nur bi'izni rabbihim ila siratil azizil hamid. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyinal karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ala man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Qala Allah jalla wa ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah dan staf Bapak-bapak, ibu-ibu karyawan, serta guru yang dimuliakan Allah. Yang pertama dan utama, marilah kita senantiasa panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Syukur lebih lengkap, alhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini tidak boleh jeleh. Kok mengkuwi wae sing diwaca. Ada yang bosen mengucapkan alhamdulillah itu. Dalam kondisi pandemi Corona 19 atau apa namanya, kita justru harus memperbanyak tahmid, bersyukur dan bersyukur. Di lingkungan kita ini insya Allah masih terjaga aman. Sekalipun ada kasus-kasus kecil yang menimpa di daerah kita ini. Allah telah memperingatkan kepada kita semuanya dengan pesan takwa. Biasanya ini hanya didengarkan oleh kaum muslimin pria, karena wasiat ini senantiasa diberikan oleh para khatib di hari raya Jumat ataupun hari raya selainnya. Kalau tidak tidur. Ini catatannya kalau tidak tidur. Wahai orang-orang yang beriman, orang-orang yang yakin dan percaya
tidak ragu sedikit pun terhadap Allah Subhanahu wa taala dan segala sesuatu yang telah diturunkan kepada kita sekalian. Iman sangat sederhana kok dipahami. Menurut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iman itu adalah aqdun bil qalbi, terikat kuat dalam hati. Wa iqrarun bil lisan, dan senantiasa diucapkan melalui lisannya. Konsekuensi daripada iman dalam hati, iman yang dilesankan, wa amalun bil arkan, kita senantiasa melakukan apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan berusaha semaksimal mungkin untuk meninggalkan apa yang dilarangnya. Inilah yang namanya iman. Lebih daripada itu Allah memberikan wasiat, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Artinya kita senantiasa meningkatkan ketaatan kita sampai kepada tingkat yang tertinggi, yaitu ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya, tentunya tidak menurut pikiran orang. Tidak menurut hasil penemuan pemikiran seseorang. Tetapi menurut tuntunan yang jelas. Menurut tuntunan yang jelas dari manusia terbaik dalam satu kehidupan umat manusia sepanjang sejak manusia dilahirkan di dunia sampai kepada nanti purnanya manusia. Tidak ada lain junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia terbaik. Karena beliau dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau Muhammad adalah orang yang berakhlak mulia, berakhlak luhur, berpekerti yang baik. Kemudian wasiat yang selanjutnya, wala tamutunna, jangan sekali-kali kalian mati. Mati jelas. Hampir setiap hari kita mendengarkan kematian-kematian. Kematian karena orang lain atau kematian dirinya sendiri. Sebagaimana seorang polisi menembak putra dan istrinya, kemudian menembak dirinya. Ataupun korban yang lain, yang terakhir 6 syahid, 6 pemuda yang sedang mengawal satu tugas mulia, yaitu 6 pemuda yang meninggal di kilometer 50 atau berapa? 50. Ditembak. Bukan hanya peluru, tapi pakai laras panjang. Wallahu alam. Mudah-mudahan matinya mati dalam keadaan Islam.
Wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati. Kita yakin mati akan datang menemui kita, bukan kita yang menemui mati. Kalau polisi yang saya ceritakan tadi itu menemui pati, tapi insya Allah kalian akan ditemui oleh maut. Ada seorang profesor doktor ahli di negeri Belanda, namanya saya lupa, mempunyai seorang anak laki-laki. Itu sekitar tahun 50-an. Kalian belum lahir ya? Tahun pinten sampean? 87. Walah, bisa bocah banget ya. Saya ini lahir, katanya simbok saya kalau panggil simbok ya simbok, bukan mama, bukan mami, bukan yang lain. Simbok saya Jepang. Berarti sudah sekitar 80-an tahun. Profesor ini sangat malu karena anaknya lahir dan idiot. Idiot, tidak bisa berpikir. Padahal profesor tersebut kedudukannya tinggi sekali di negeri Belanda, dielulukan setiap orang. Akhirnya dia bunuh anaknya, istrinya, dan dirinya sendiri. Ini adalah satu kasus. Tapi Allah memberikan pesan kepada kita, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sekali-kali kalian mati kecuali mati dalam keadaan Islam. Pasrah. Wong Jawa le ngarani pasrah bongkoan. Disertai dengan mengucapkan kalimat tahlil. Disertai dengan kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Disertai dengan kalimat syahadat, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Sebab kita harus punya keyakinan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kallama fi akhiril kalami la ilaha illallah. Ada satu jaminan yang luar biasa, dakhalal jannah. Dakhalal jannah. Dakhalal jannah, surga balasannya. Oleh karena itu kita harus senantiasa mengucapkan tahlil supaya menjadi kebiasaan kita yang sampai mendarah mendaging. La ilaha illallah. Tahlilan entuk, tapi tahlilan yang disertai dengan hatinya. Walau in saroko, sekalipun maling, preman, siapa yang senang dengan maling? Tentunya tidak ada yang rela bertetangga, berkawan dengan maling. Walau in zana au in au maksud saya walau in saroko au in zana,
pelacur. Pelacur konotasinya sementara kita ini memahami perempuan, ya toh. Padahal tidak. Pelacur laki-laki, pelacur perempuan ada. Di dalam Al-Quran ada zani, ada zana. Jadi pelacur itu tidak hanya orang perempuan, cuma konotasinya sementara perempuan dan perempuan. Pelacuran di negara kita ini menggila. Apalagi dengan alat komunikasi yang canggih, orang tidak tahu. Pelacur yang akhir hayatnya mengakhiri dengan kalimat tahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, jelas masuk surga. Perkara anggone korupsi, anggone malak, anggone nyolong, anggone berzina, ada urusannya sendiri, tapi endingnya surga. Apalagi yang hadir ini insyaallah tidak ada yang menjadi sarik ataupun zanin, menjadi pelacur ataupun maling. Oleh karena itu kalimat tahlil ini harus kita kembangkan di dalam diri kita. Kita tingkatkan, kita menteskan keyakinan kita dengan mengucapkan tahlil. Satu pengalaman. Saya suatu hari malam hari dipanggil di daerah Nglendah. Wonten sing saking keluar program mboten? Niki Lendah niki. Oh. Nglendah pundi? Sidoarjo. Sidoarjo niku wetan dalan ya. Yang dekat Berosot kecamatan. Iya. Anu apa ngetan ngeto tengah sawah ngetan ngeto. Nggih. Ini di Cabean, ngerti Cabean? Itu Lah iya, saka Tugu Petot ngidul karek tekan Cabean. Cabean iki kanan jalan, bali desane ning dhuwur kae. Desa Bumirjo. Nggih, Bumirjo. Saya diminta oleh salah seorang keluarga untuk mentalkin, untuk nuntun karena sudah sakitnya parah. Ketika saya tuntun pelan-pelan, bukannya menirukan malah wah misuh-misuh. Akhiripun meninggal dalam keadaan misuh. Masya Allah. Ini pengalaman. Tapi pengalaman yang lain. Di dusun Balang, sebelah barat dusun saya, yang mayoritas satu desa kecil itu non-muslim. Tahun 80-an belum ada lampu listrik semacam ini, tapi lampunya hanya sentir. Ada seorang namanya Kang Bejo. Maghrib hujan-hujan tindak tenggen kula nyuwun tulung Pak Haji kula suwun wonten griya kula. Pikiran saya ini orang non muslim, sudah sepuh. Saya tuntun la ilaha illallah, menirukan, masya Allah. Padahal di situ satu pun tidak ada orang yang sholat waktu itu. Tapi dia tertanam ketika kecilnya
mengucapkan tahlil karena lingkungannya tidak punya keberanian untuk menampakkan sebagai seorang muslim, akhirnya ibadahnya tidak terjaga. Tapi mengucapkan la ilaha illallah masih jelas. Nah, kemudian beberapa hari simbah ini meninggal dunia. Ini gambaran. Oleh karena itu, marilah kita tingkatkan kualitas kita dengan bertahlil. Jangan hanya 3 kali, 5 kali. Kalau perlu semalam itu 100 kali. Caranya dibagi. Pokoknya kita mewajibkan kepada diri kita masing-masing membaca tahlil paling tidak 9 kali, yang ganjil-ganjil 11 kali silakan. Ini wala tamutunna illa wa antum muslimun. Islam itu intinya pada kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sudah. Tadi saya mengutip salah satu surat pendek. Tentunya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah sangat hafal. Yang ketika awal mula Persyarikatan Muhammadiyah ini digunakan sebagai majelis taklim, satu pengajian namanya Wal Asri. Ada satu lapangan sepak bola yang kita kenal lapangan Ngasri, Lor Prapatan Wirobrajan Kulon Dalan. Itu jenengane Al-Asr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ini doa. Doa. Yang artinya a'udzu, aku berlindung billahi, kepada Allah, bukan kepada selainnya. Minasyaitonir rajim, dari godaan setan. Setan ini menggoda manusia 24 jam. Non-stop ketika kita dalam keadaan jaga, kita dalam keadaan tidak tidur. Yang terkutuk. Setan maknanya ma ba'uda minal khairi. Sesuatu yang tidak baik, yang jauh dari kebaikan. Tentunya kebaikan menurut ajaran Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan menurut pikiran manusia. Jadi kita senantiasa berdoa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Toh Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menuntun kita mau masuk kamar kecil. Lu opo to ning kamar kecil yo ndadak ndonga barang. Ternyata dalam kamar kecil itu orang mendapatkan inspirasi yang negatif maupun positif. Oleh karena itu, saya mengajak hadirin untuk senantiasa membaca isti'adzah yang terkenal a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yang tidak terkenal banyak sekali, bermacam-macam isti'adzah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut Ismillah, asma Allah. Ar-Rahman, yang maha pemurah. Pemurahnya tidak pandang bulu.
Semua titahnya diberikan sesuatu sesuai dengan peruntukannya. Ar-Rahimi, yang maha kasih, kasihnya hanya akan diberikan kepada orang-orang yang mengikuti jalannya menuju keridhaannya. Wal asr, demi masa. Masa ini terus berputar terus. Sebagaimana putaran matahari mengelilingi bumi atau bumi yang mengelilingi matahari. Bumi mengelilingi matahari. Tahu kita kan dari timur ke barat terus muter. Sepanjang umur kita masing-masing. Malam, siang, pagi, sore, hujan, terang, hujan terang. Ini waktu. Manusia tidak bisa lepas daripada waktu, termasuk kita ini. Wal asri, demi masa. Innal insana, sesungguhnya manusia. Manusia yang kayak apa? Ya manusia yang kayak presiden kita. Manusia yang kayak pemimpin-pemimpin kita. Dari bangsa apapun, namanya manusia, tetap manusia. Manusia akan melahirkan manusia, bukan binatang melahirkan manusia. Sebab ada teori kita ini berasal dari kera. Sinten teori ini sinten? Charles Darwin. Jadi kalau kalian dikatakan kowe munyok ngono ya aja nesu. Wong pancen asale munyok. Tapi itu teori yang tidak betul. Manusia adalah tetap manusia. Innal insana, sesungguhnya manusia lafi. Menurut ilmunya Mas apa ini? Yang Mas Rofi, ilmu sampean lafi. La itu harfut taukid. Nah jeng bahasa Arab mang sinau kali niku, mang percaya mawon niku. Arab Inggrisnya ngelotok niku. Ning nang kene ra iso dipraktekke. Lafi, benar-benar lafi khusrin, benar-benar akan rugi siapapun orangnya. Sing mangan bantuan sosial, sing mangan lobster, sing mangan aspal, tetap rugi. Illa, nah ini ada huruf yang mensekat. Illa, kecuali alladzina amanu, yang saya katakan tadi, orang-orang yang yakin, madep, mantap, percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan seyakin-yakinnya, la raiba fi, tidak mamang. Ya ayyuhalladzina amanu, lam yartabu, tidak ragu, tidak mamang. Yaitu orang-orang yang beriman. Wa amilus sholihat, dan berbuat baik.
berbuat baik terhadap siapapun, sekalipun dengan non-muslim. Di Surakarta itu ada seorang dermawan. Dia dengan memakai celana tanggung, lingarani saiki congklang, membagi-bagikan sembako sebelum bansos diumumkan oleh presiden. Jauh sebelumnya, rutin tahunan. Orang non muslim dikasih, yang muslim dikasih. Itulah amal soleh. Di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya kita ini harus mengenal lingkungan, harus menjaga bertetangga. Apabila lingkungan kita orang muslim, jarun lahu haqqani, haknya ada dua. Satu saudara muslim, yang kedua sebagai tetangga. Tapi kalau non muslim, jarun lahu haqqun, hanya satu. Karena negara kita bukan negara perang antar agama, wajib kita menghargai, menghormati tetangga kita. Nyun sewu, saya punya tetangga non muslim. Itu sebelah barat saya, Letsa Oma, itu ada kursus jahit itu loh. LKP apa? Lembaga wis pokoknya kursus jahit ngono ae. Itu orang non muslim. Saya tetap bergaul baik, tetap serawung, sebagaimana kita bertetangga dengan sesama muslim. Cuma tetangga muslim kita lebih. Kalau terhadap non muslim kita cukup mengeterapkan ayat lakum dinukum, bagimu agamamu, waliyadin, bagiku agamaku. Tidak harus menjaga gereja kok kita. Perkara ana sing njaga gereja dudu urusane awake dhewe. Wis ben dhewe-dhewe. Tapi malah untuk kedudukan sing apik. Apa njaga gereja awake dhewe rame bentuk kedudukan? Ndak usah. Toleransi bukan semacam itu. Toleransi menjaga jarak, tetapi tetap menghargai dan menghormati. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berada di Madinah senantiasa melewati satu lorong. Begitu melihat Rasulullah lewat, comberan air peceren itu diguang neng ngarep omahe. Rasulullah tidak pernah marah. Suatu ketika tidak ada comberan lagi yang membasahi jalan. Rasulullah bertanya kepada tangganya, si fulan itu kok tidak menyiramkan air comberan ke jalan. Oh, sakit Rasulullah. Rasulullah mendatangi dan didoakan sakitnya. Jadi mendoakan orang yang masih hidup untuk kesembuhannya siapapun boleh.
setelah didoakan ternyata seorang ibu ini Yahudi akhirnya masuk Islam. Inilah toleransi, itu tidak harus mengorbankan prinsip-prinsip akidah. Apa meneh selawatan yang jero gereja. Ngaji nang jero gereja itu bukan tuntunan Rasul, itu hasil pemikiran orang. Rasulullah cukup mengeterapkan satu ayat, lakum dinukum waliyadin. Sudah. Mungkin di antara kalian ada yang bertetangga non muslim, hormati. Ini namanya amal soleh. Nah, kembali kepada al-asr, waktu kita berada di akhir tahun 2020. Banyak kejadian, banyak kasus. Yang satu kemudian ditutup, yang satu lahir ditutup, dialihkan. Kemarin terjadi satu peristiwa besar untuk umat Islam, yaitu pembubaran, dibubarkan atau pembubaran. Pokoknya dipadake PKI ngono ae. Organisasi Islam FPI, Front Pembela Islam, itu disamakan dengan organisasi yang ilegal. Segala kegiatan wong anti apa stiker-stiker sing tumamplek ning nggon kaca-kaca cilik didadali. Kita ndak usah risau. Mungkin kalian membaca satu tulisan wawancaranya Buya Anwar Abbas, anggota pimpinan pusat Muhammadiyah, sekretaris salah seorang pengurus MUI. Salah iki opo? Mbok dirembuk sing apik diundang, apa awake dhewe sing mara musyawarah. Wong negarane Pancasila kok ora ana musah ngerti-ngerti diketok bubar. Ini mengingatkan saya ketika tahun sebelum 65, tahun 50 berapa gitu, Masumi dibubarkan. Partai Murba dibubarkan. Partai Sosialis dibubarkan. Karena apa? Karena takut. Nah, ini satu catatan sejarah dalam akhir tahun 20. Besok kita akan memulai satu kehidupan baru. Akan memasuki satu tahun baru yang dirayakan oleh orang yang merayakan. Nek kula mboten tau ngrayake kok. Ya biasa-biasa wae. Mboten usah golek sempritan, mboten usah golek apa? Trompet. Ndak usah ucap-ucapan. Biasa saja. Inilah satu prinsip Islam, tidak ada apa-apa kecuali kita harus bersyukur dan bersyukur kita mengakhiri tahun 20 dengan selamat. Justru malam harinya, malam Jumat, malam yang mulia ini, kita baca surat Al-Kahfi, kita baca surat Yasin, kita baca surat apa saja, yang jelas itu merupakan satu ibadah. Kita
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan memulai satu kehidupan baru. Niatkanlah untuk tetap melaksanakan firman Allah di dalam surat Al-An'am 79 kalau tidak keliru. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Inna sholati, sesungguhnya sholat kita, sholat pribadi-pribadi yang ada hubungannya dengan manusia kepada Kholiknya merupakan ibadah mahdhah, yang merupakan ibadah sosial manusia dengan lingkungannya. Wa nusuki, korbanku. Pengertian korban dalam pengertian ini tentunya penyembelihan binatang korban yang tahun ini kita tidak bisa melaksanakan dengan semangat berkorban sebagaimana tahun-tahun yang sudah. Tapi nusuk dalam pengertian pengorbanan seorang manusia untuk menegakkan satu kehidupan yang harmonis. Bapak-bapak, ibu-ibu menjadi seorang pendidik di SMK Muhammadiyah Moyudan 1 ini. 1 nomor 2? 1. Pada waktu-waktu yang telah kita lewati, pagi-pagi harus mempersiapkan diri, keluarga, dan lain-lainnya, kemudian menuju tempat ini. Ini adalah pengorbanan. Pengorbanan materi ataupun non-materi, ini adalah pengorbanan. Mestinya pagi-pagi ini kalian di rumah nonton berita yang bermacam-macam, itu pengorbanan. Karena Anda terpaksa atau memenuhi undangan dari sekolah SMK 1 Muhammadiyah Gedongan Moyudan ini. Nun saya kok keliru gedongan itu. Ini adalah pengorbanan. Pancen asale gedongan ngoten nggih. Oh, nggih, pancen terkenale gedongan kok. Nggih. Ini adalah pengorbanan. Wanusuki. Pengorbananku selama mulai Anda bisa berbuat untuk sesama manusia sampai suatu ketika nanti akan berakhir dengan paripurnanya hidup kita. Ini berisi pengorbanan. Apalagi tadi ada tarikan berapa? 2000 plus 1000 apa? Nggih. Oh, sosial. Pengorbanan itu. Itu pengorbanan. Pengorbanan dalam bentuk materi. Wa mahyaya, hidup ini adalah pengorbanan, perjuangan yang sifatnya sementara. Oleh karena itu, marilah kita hidup dengan penuh semangat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha melaksanakan tugas kita masing-masing. Ketika kita masih diberikan kekuatan, mari kita manfaatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sihataka, sehatmu,
qabla saqamika, sebelum sakitmu. Sihataka qabla saqamika, sehatmu sebelum sakitmu. Ini kita harus mampu memanage, mampu berhitung. Ketika kita sehat, manfaatkan kesehatan dengan sebaik-baiknya. Tapi jangan berlebihan. Sakmadya. Bukan mumpung dadi menteri, mumpung dadi bupati, mumpung dadi gubernur. Waduh. Kena kabeh. Kena kabeh. Karena hampir dikatakan pemimpin-pemimpin kita ini Islam tapi jiwanya belum Islami. Islame mung tinggo jeneng. Nyuwun sewu, sinten sing omahe balik catur? Mboten nonton. Sing dadi lurah kan anake Gareng. Preman. Anake yo preman. Nanging sementara ini pencitraan selalu masuk masjid, keluar masjid, masuk musola, keluar musola. Tak dongake muga-muga anggone ning masjid, anggone ning musola krana Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pencitraan. Oleh karena itu mari kita hidup dengan penuh perjuangan. Wa mahyaya, hidupku sampai matiku. Nah, mati sebagaimana tadi saya sampaikan, jangan mati secara tidak Islam. Padahal hidup dan mati ini adalah sesuatu yang biasa. Sebagaimana bergulirnya waktu siang menuju sore, sore menuju malam, malam menuju pagi. Mubengai. Tapi yang namanya kematian akan menemui kita sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum." Mati yang kita nek ditari saiki wegah. Bukan mboten siap mati saniki. Mboten siap wong durung. Sing isih bujangan kepengin durung duwe sisian, sing wis sisian kepengin duwe anak, sing wis duwe anak kepengin putrane gede berkembang dan sedemikian rupa, masih ngenyang, akhirnya sak dawane lurung ora entek. Tapi mati akan tetap menemui kita. Sekalipun kita ini berada dalam fi burujim musayyadah. Dalam satu bangunan yang kokoh, kita bersembunyi di sana supaya tidak ada malaikat menjemput kita. Tidak ada yang bisa mempertahankan hidup dalam panggilan Allah. Oleh karena itu, marilah kita siapkan diri kita sebagai pengajar, sebagai karyawan, bertanggung jawab kepada diri sendiri, bertanggung jawab kepada Allah, dan bertanggung jawab kepada kita semuanya. Insya Allah, Allah akan menjaga kita, akan menyertai kita dengan satu langkah-langkah yang positif. Tahun baru besok kita awali dengan tahun yang mudah-mudahan lebih cerah, lebih bermakna, lebih berarti bagi kita, lingkungan kita,
dan masyarakat kita pada umumnya. Insya Allah. Saya mengajak saudara-saudara ketika pagi sesudah menunaikan sholat subuh, sholat duha jangan ditinggalkan, sekalipun sholat sunat jangan ditinggalkan, minimal 2 rakaat. Minimal 2 rakaat. Sholat rawatib jangan ditinggalkan, sekalipun sunat. Apalagi sholat malam dalam suasana semacam ini perlu menjaga ketenangan batin dan kekuatan moral untuk menatap hidup yang akan datang. Minimal 1 rakaat witir. Syukur lebih dari itu, sebagaimana yang telah kita pahami, 11 rakaat terserah hitungannya 4-4-3 ataupun 4-4-2-1 atau 4-4-3 terserah. Tapi sekali-kali jangan sampai kita tinggalkan. Kalau tidak bisa tiap malam, ya mingguan. Kalau tidak mingguan, ya sesasi pisane, ora iso sak jege urip ya ping pisan ngono ae. Kamu kok sak jege urip urunge 90 tahun. Rugi. Inilah satu nasihat saya orang tua kepada kalian. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan lahir dan batin. Barangkali saya cukupkan sekian. Aqulu qouli hadza astaghfirullah wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Mari kita berdoa bersama-sama.